Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello, perkenalkan nama saya Ayu Budi Cahayani, mahasiswi Universitas Muhammadiyah Profesor Dr. Hamka, bidang studi pendidikan matematika semester 6. Nah, kali ini saya akan menjelaskan aplikasi pembelajaran daring yaitu Google Classroom untuk memenuhi tugas mata kuliah pembelajaran matematika daring kelas 6C. Lebih lanjutnya kita tonton videonya, oke? Aplikasi yang akan kita bahas yaitu tentang Google Classroom. Nah, di sini ada pembahasan tentang apa saja yang ada di Google Classroom. Yang pertama yaitu ada definisi Google Classroom, yang kedua yaitu ada fitur Google Classroom, yang ketiga manfaat dari Google Classroom, yang keempat yaitu ada kelebihan dan kekurangan dari Google Classroom. Nah, yang pertama yaitu dari definisi Google Classroom. Google Classroom atau ruang kelas Google merupakan sebuah aplikasi pembelajaran campuran yang dilakukan secara online dan dapat digunakan secara gratis. Google Classroom juga merupakan produk ciptaan Google yang terintegrasi dengan Drive, Gmail, Hangout, Calendar, dan YouTube. Fasilitas yang ditawarkan oleh Google Classroom cukup banyak, sehingga memudahkan para pendidik atau guru dalam melaksanakan kegiatan pembelajaran. Pembelajaran di sini maksudnya bukan hanya dilakukan di kelas saja, tetapi pendidik juga bisa melakukan di luar kelas. Karena siswa atau peserta didik bisa melakukan pembelajaran dimanapun dan kapanpun dengan menggunakan Google Classroom secara online. Aplikasi ini pertama kali diumumkan pada tanggal 6 Mei 2014 dan hanya tersedia untuk kalangan terbatas, tepatnya untuk anggota program Google G Suite for Education pada tahun 2015. Aplikasi ini mulai di-upgrade dengan mengintegrasikan Google Calendar. Baru di tahun 2017, aplikasi ini dapat diakses oleh pengguna tanpa bersyarat memiliki akun Google Apps for Education. Nah, setelah itu fitur Google Classroom. Yang pertama yaitu tentang pemberian tugas. Pemberian tugas di sini yaitu bisa dirasakan dari aplikasi Google Classroom adalah pemberian tugas dengan cara yang lebih efisien. Kita juga bisa melakukan kolaborasi online melalui integrasi layanan pada Google dengan berbagai tugas dalam bentuk dokumen. Melalui Google Docs bisa membuat tugas dalam bentuk template yang bisa diedit oleh setiap siswa. Yang kedua yaitu ada penilaian. Google Classroom juga mendukung sistem penilaian dengan cara yang cukup bervariatif. Anda bisa memberikan komentar secara langsung dengan mengedit tugas yang telah siswa kirimkan untuk memantau perkembangan mereka dalam setiap pembelajaran. Yang ketiga yaitu pengumuman dalam aplikasi. Selain pemberian tugas dan penilaian, Anda bisa membuat pengumuman dalam aplikasi yang memungkinkan siswa untuk mengomentarinya, sehingga komunikasi antara guru dan murid dapat berjalan dengan lancar. Yang keempat yaitu ada arsip pembelajaran. Google Classroom juga memungkinkan siswa untuk membuat arsip pembelajaran pada akhir semester maupun akhir tahun. Yang kelima yaitu ada tersedia dalam aplikasi seluler. Google Classroom benar-benar mempermudah siswa dalam proses pembelajarannya. Bisa diakses melalui aplikasi app atau App Store. Yang keenam yaitu ada Teach Toolkit for Families and Guardians, yaitu fitur yang satu ini sangat bermanfaat bagi orang tua dalam mendampingi anak-anaknya selama melakukan pembelajaran online. Fitur ini menjawab kebutuhan informasi terkait tool-tool dalam aplikasi Google Classroom. Yang ketujuh yaitu ada Teacher Center, yaitu bagi pengajar,
Google juga menyediakan fitur yang tak kalah penting di bagian Teacher Center. Pendidik dapat menemukan berbagai sumber informasi, menemukan pelatihan, hingga program pengembangan profesional seperti Certified Coach. Yang ke-8 yaitu ada tersedia dalam 54 bahasa. Yang ke-9 yaitu ada tampilan yang interaktif. Di dalam Google Classroom memiliki tampilan yang interaktif dalam ukuran yang lebih besar, di mana aplikasi ini mampu menampilkan hingga 49 orang peserta dalam kelas. Selain itu, dalam aplikasi ini terdapat tampilan Jamboard yang memudahkan kolaborasi antara siswa dan pengajar. Yang ke-10 yaitu ada penjadwalan tugas pada beberapa kelas. Google Classroom Online juga dilengkapi dengan fitur penjadwalan tugas pada beberapa kelas. Yang ke-11 atau yang terakhir yaitu ada dashboard untuk memantau keaktifan. Meskipun menawarkan berbagai kemudahan dalam penyelenggaraan sistem pembelajaran online, tanpa kehadiran siswa pembelajaran lewat aplikasi ini tidak akan berjalan dengan efisien. Untungnya, terdapat dashboard dalam aplikasi ini yang memungkinkan siswa memantau keaktifan para siswa. Melalui dashboard ini pula, guru bisa memantau kapan terakhir kali siswa aktif. Selanjutnya yaitu ada manfaat Google Classroom. Yang pertama yaitu ada proses setting pembuatan kelas yang cepat dan nyaman. Proses setup yang dilakukan di Google Classroom sangatlah cepat dan nyaman. Jadi, jika dibandingkan harus mendaftar dengan provider LMS atau menginstal LMS lokal, guru cukup mengakses aplikasi Google Classroom dan bisa langsung mulai membagikan bahan ajar ataupun tugas-tugas. Guru harus memasukkan daftar siswa secara mandiri, atau guru bisa membagikan kode unik kepada para siswa untuk mengakses kelas yang sudah dibuat. Yang kedua yaitu dapat menghemat waktu. Google Classroom memungkinkan siswa untuk tidak harus mengunduh tugas atau pelajaran yang diberikan oleh guru. Guru hanya membuat lalu mendistribusikan dokumen untuk siswa mereka secara online. Guru juga bisa menentukan peringkat siswanya, memberikan umpan balik untuk tugas-tugasnya, serta memberikan penilaian hanya menggunakan aplikasi Google Classroom. Yang ketiga yaitu ada menjalani kolaborasi, kerjasama, dan komunikasi. Memungkinkan para guru dan siswa melakukan kolaborasi online yang efisien. Guru bisa memberikan pemberitahuan ke para siswa untuk melalui diskusi online atau memberitahu tentang tugas atau kegiatan pembelajaran. Para siswa juga mempunyai kesempatan untuk melakukan umpan balik dengan siswa lainnya dengan menggugah langsung ke fitur diskusi. Yang keempat yaitu ada penyimpanan data yang terpusat. Dengan menggunakan aplikasi Google Classroom, semua data ditempatkan di dalam satu lokasi yang terpusat. Guru bisa melihat seluruh tugas di dalam folder tertentu. Guru juga bisa menyimpan bahan ajar serta kegiatan secara cold, dan semua nilai atau peringkat dapat langsung dilihat di dalam aplikasi. Dan yang kelima yaitu dapat berbagi sumber daya secara efisien dan cepat. Kelebihan dari Google Classroom yang pertama yaitu ada lebih praktis dan aksesnya yang lebih mudah. Yang kedua yaitu ada pembelajaran yang lebih efisien. Dengan menggunakan Google Classroom, kita dapat mengaksesnya di mana saja dan lebih efisien. Apabila kita ketinggalan mata pelajaran atau ketinggalan materi, kita bisa membukanya kembali dan mengulanginya kembali agar kita paham dengan materi tersebut. Yang ketiga yaitu dengan melatih kemandirian siswa. Dengan melatih kemandirian siswa, dengan pembelajaran melalui daring, di mana murid mendapatkan pengawasan oleh guru selama proses pembelajaran. Mau tak mau, siswa dituntut lebih aktif dan mandiri agar tidak tertinggal materi pembelajaran.
Jika dimaksimalkan secara tepat, aplikasi ini mampu mengembangkan kemampuan belajar anak. Yang keempat yaitu ada fitur yang lengkap. Keunggulan lain dari Google Classroom terletak pada fiturnya sebagai search engine terbesar dengan berbagai layanan. Aplikasi online ini memberikan kemudahan bagi siswa karena fitur yang bervariatif. Yang kelima yaitu memungkinkan pembelajaran jarak jauh. Tak peduli dimanapun kita bisa mengakses Google Classroom secara terus-menerus atau secara berulang. Selanjutnya, proses setting dan pembuatan kelas yang mudah. Google Classroom juga memberikan kemudahan dalam proses setting atau pembuatan kelas. Jika langsung mengakses aplikasi untuk memulai kelas, data-data yang Anda butuhkan selain proses pembelajaran tersimpan secara aman di Google Cloud Store. Setelah membuat kelas, pengajaran dapat menambahkan beberapa siswa yang mengikuti kelasnya, ataupun membagikan link untuk mengakses kelas tersebut. Yang ketujuh yaitu meningkatkan kerjasama dan komunikasi antara pengajar dan siswa. Yang terakhir yaitu menyimpan data terpusat di Google Cloud. Selanjutnya yaitu tentang kekurangan dari Google Classroom. Yang pertama yaitu sulit dalam melakukan penelitian di versi mobile. Google Classroom sulit dalam melakukan penilaian, tidak ada penilaian terhadap soal, hanya melakukan penilaian dalam pengerjaan soal. Tapi melakukan penilaian benar dan tidaknya jawaban harus menggunakan aplikasi Google Form. Itu pun hanya pada pilihan ganda. Yang kedua yaitu tergantung kapasitas Google Drive. Apabila file di Google Drive penuh, maka para pengajar ataupun peserta didik tidak dapat mengirim file. Dengan hal ini mengharuskan mereka untuk membeli kembali drive baru maupun menginstal sebuah penyimpanan cloud. Yang ketiga yaitu waktu dalam mengirim tugas dapat diatur dengan bebas. Hal ini sangat tidak baik karena dapat membuat para peserta didik menjadi curang karena dapat mengatur waktu dalam mengirim. Misalnya, seorang peserta didik telat dalam mengirim tugas, maka dia dapat menyetel waktu dalam mengirim tugas dengan mengundurkan waktunya. Nah, sebelumnya kan kita sudah membahas tentang aplikasi Google Classroom untuk media pembelajaran. Nah, kali ini saya akan membahas bagaimana cara penggunaan atau tutorial dalam pembelajaran menggunakan Google Classroom. Nah, di sini yaitu tentang materi sistem persamaan linear dua variabel matematika kelas 8. Nah, untuk mengetahui menu utamanya yaitu banyak terdapat materi-materi kelompok saya yang lainnya. Nah, karena pembagiannya yaitu saya tentang sistem persamaan linear dua variabel, kita mengeklik materi tersebut, nah yaitu sistem persamaan linear dua variabel. Nah, selanjutnya untuk mengupload materi tentang sistem persamaan linear dua variabel, kita memilih icon edit. Selanjutnya kita memilih upload file tapi dikasih deskripsi dulu ya. Deskripsinya yaitu karena materi hari ini yaitu tentang sistem persamaan linear dua variabel, di deskripsinya yaitu kita tulis Assalamualaikum, pada pertemuan hari ini silahkan pelajari materi sistem persamaan linear dua variabel, dan apabila ada yang kurang paham silahkan untuk didiskusikan bersama dengan temannya. Nah, cara mengupload filenya yaitu kita memilih icon upload, habis itu kita browse, mencari tempat file yang telah kita simpan.
yaitu ini materi sistem persamaan linear dua variabel. Nih, yaitu materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, habis itu kita open. Nah, ini lagi untuk mengirim ke aplikasi Google Classroom. Nah, materinya sudah bisa tersimpan di Google Classroom. Nah, untuk ini materi ini tuh untuk diberikan untuk siapa? Berarti untuk semua kelas 8. Nah, topiknya yaitu buat topik yaitu tentang materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, sudah selesai semua kan? Kita tinggal simpan. Nah, muncul di icon pertama materi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, nanti kita tunggu apakah siswa ada yang sudah paham atau belum, maka siswa tersebut dapat meresponnya di kolom komentar kelas. Nah, tadi kan kita sudah memasukkan materi yang akan dipelajari hari ini. Selanjutnya kita membuat absen untuk pertemuan hari ini, yaitu itu caranya dengan memilih icon buat. Setelah itu pertanyaan. Habis itu pertanyaannya yaitu absen pertemuan sistem linear dua variabel. Nah, petunjuknya yaitu atau deskripsinya tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimohon untuk peserta mengisi kehadiran mulai pukul 8 sampai 8.30. Nah, setelah itu kita dapat memilih jawaban, yaitu dengan memilih pilihan ganda. Karena untuk absen ya. Opsi yang pertama yaitu hadir. Yang kedua yaitu izin. Dan yang terakhir yaitu sakit. Nah, karena ini untuk semua kelas 8, kita sudah menentukan ya semua siswa. Nah, untuk poinnya tidak usah karena ini absen. Tenggat waktunya yaitu sampai hari ini ya, yaitu tanggal 14. Waktunya yaitu setengah 8.30. 8.30. Ya, sudah. Topiknya yaitu yang tadi ya. Absen pertemuan sistem linear dua variabel. Nah, sudah selesai. Kita tinggal pilih tanyakan kepada siswa. Nah, nanti muncul di bagian bawah. Nah, sudah kan muncul? Nah, apabila kita ingin membuat tugas untuk siswa meresum materi yang telah kita berikan, kita dapat membuat icon tugas. Nah, di sini kita beri judul pertemuan sistem persamaan linear dua variabel. Nah, petunjuknya. Nah, karena tugasnya itu meresum, maka deskripsinya yaitu setelah siswa membaca dan memahami materi hari ini, silahkan tugas dibuat di buku catatan atau difoto lalu diubah ke PDF. Setelah itu diupload di Google Classroom masing-masing. Nah, terima kasih.
Nah, untuk poinnya yaitu kita bisa tentukan yaitu 100. Tenggat waktunya kita beri waktu sampai tanggal 15 atau esok hari. Di jam 23.59. Nah, setelah itu kita buat tugaskan. Nah, nanti bakalan ada di bagian bawah. Nah, untuk membuat kuis di Google Classroom, yaitu caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu memilih icon buat, habis itu tugas kuis. Nah, habis itu beri judul kuis, pertanyaan, kuis materi, sistem persamaan, linear, 2 variabel. Nah, petunjuknya pilihlah jawaban yang tepat. Dalam kurung, dapat memilih lebih dari satu jawaban. Nah, habis itu kita tinggal pilih icon blank quiz. Habis itu kita tunggu. Nah, untuk soalnya yaitu kan ada 5 kuis. Nah, untuk yang pertama yaitu ada apa saja yang kalian ketahui tentang sistem persamaan linear 2 variabel. Nah, untuk memilih kunci jawabannya atau kita dapat memilih mana jawaban yang benar, kita tinggal mengklik kunci jawaban. Nah, untuk yang pertama yaitu jawabannya hanya 1 di bagian D. Nah, kita tinggal tulis selesai. Nah, untuk memilih poinnya, kita dapat menentukan poin tersebut mulai dari 0 sampai 10. Nah, untuk poin pertama yaitu karena mudah, kita beri poin 10. Nah, selesai kan? Nah, untuk menambahkan ke nomor bagian 2, kita tinggal pilih tambahkan pertanyaan. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, yaitu karena pilihannya lebih dari 2, maka kita beri nilai 15 poin, karena ini sudah termasuk sedikit sukar, karena memilih 2 jawaban. Nah, untuk itu selanjutnya yaitu memilih icon selesai. Nah, untuk yang ketiga, karena ini pilihannya lebih dari 2, maka untuk memilih kunci jawabannya sama seperti nomor sebelumnya, yaitu jawabannya apa saja yang termasuk penyelesaian SPLDV. Yang pertama yaitu ada eliminasi, substitusi, dan menggambar grafik. Nah, karena ini jawabannya sukar, maka kita beri nilai 20 poin. Nah, selesai. Nah, untuk poin selanjutnya, yaitu karena ini sedikit sukar, maka kita dapat menentukan terlebih dahulu. Nah, yaitu kita beri nilai 15 poin. 15 poin, dan untuk jawabannya yaitu di poin C, yaitu variabel. Nah, selanjutnya untuk kuis yang sukar yaitu pertanyaan terakhir, yaitu tentang dari gambar di bawah ini ubahlah ke dalam bentuk matematika. Nah, kita dapat memberi nilai yaitu dengan 20 poin karena sukar. 20 poin, dan untuk jawabannya yaitu ada di opsi bagian A. Nah, selesai kan? Nah, kita dapat melihat
berapa poin yang akan didapat dari 5 soal tersebut. Baru ada 80 poin. Nah, berarti satu lagi untuk pertanyaannya. Nah, di sini ya. Nah, untuk pertanyaannya, nah karena tadi baru ada 80 poin untuk 5 soal, maka selanjutnya kita buat lagi soal tentang kuis sistem persamaan linear dua variabel, yaitu soalnya persamaan sistem linear dua variabel sebagai berikut. Nah, itu ya. Soalnya Y sama dengan 2X plus 5 dan Y sama dengan min 4X min 1. Tentukan nilai X dari dua persamaan di atas. Nah, karena ini sistemnya menghitung terlebih dahulu, maka kita beri nilai yaitu 20 poin. 20 poin. Nah, sudah selesai. Jadi kita dapat melihat kembali berapa poin yang sudah tersedia. Nah, sudah totalnya yaitu ada 100. Nah, selanjutnya kita tinggal kirim ke forum kuis. Nah, kita bisa memasukkan email kita yaitu ayubudi2324@gmail.com. Nah, kirim 2324@gmail.com. Nah, kita bisa langsung mengirimnya. Nah, kita bisa mengecek kembali apakah kuis tersebut sudah tersedia. Nah, karena kuisnya sudah tersimpan di kelas 8, yaitu ini ya, kita buka, maka kuis yang tadi kita sudah tulis sudah masuk ke dalam forum kuis. Yaitu judul kuisnya soal kuis atau kuis saja, kuis, deskripsi penilaiannya atau kriterianya mudah, poin yang wajib diisi itu 10, judul levelnya mudah juga, deskripsinya soal nomor 1 ya. Nah, untuk soal yang pertama yaitu nilainya 10. Nah, kita dapat membuat sampai 5 soal yang poinnya 100. Nah, habis itu kita buat tugaskan. Nah, kan di sini ada kuisnya dan ada rubrik penilaiannya. Bagaimana cara membuat tugas atau pilihan ganda di Google Classroom dengan file yang telah kita buat? Yaitu caranya sama seperti yang sebelumnya, yaitu tinggal kita pilih icon tugas kelas, selanjutnya kita pilih icon buat, terus pilih icon tugas. Nah, di sini kita kasih judul tugas pilihan ganda, tugas pilihan
pilihan ganda dan beserta cara penyelesaiannya. Nah, untuk petunjuknya, kerjakan soal di bawah ini atau file yang sudah disediakan beserta cara penyelesaiannya. Nah, pertama kita pilih upload file. Nah, cara uploadnya kita memilih file yang telah disimpan pada folder yang telah kita sediakan. Selanjutnya, pilih soal yang ingin dikirim, yaitu soal pilihan ganda sistem persamaan linear dua variabel. Setelah itu pilih icon open. Nah, akan di-download untuk masuk ke dalam Google Classroom. Nah, sudah selesai. Nah, untuk soal tersebut, kita utamakan untuk semua siswa kelas 8. Nah, untuk tenggat waktunya, kita kasih waktu sekitar 3 hari. Dan terakhir pada tanggal 17 Mei 2022. Untuk waktunya yaitu pukul malam hari 23.59. Nah, untuk rubrik penilaiannya sama seperti pada kuis yang sebelumnya yang sudah dijelaskan. Nah, habis itu karena sudah tersimpan, kita kirim atau tugaskan ke dalam Google Classroom. Nah, di sini sudah terlihat ya tugas pilihan ganda dan beserta cara penyelesaiannya.